Tidak cukup orang beriman Allah sang pencipta, tidak. Di balik keyakinan Allah sang pencipta harus ada cinta kepada Allah. Begitu juga di balik keyakinan Nabi sebagai Nabi, tidak cukup harus gembira kita dengan Nabi, bangga dengan Nabi, cinta kepada Nabi. Maka dari itu kita sudah diberi oleh Allah nikmat besar namanya Nabi Muhammad. Lalu kita dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ini karunia besar dari Allah. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk kita. Maka wajib kita bergembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas karunia dan rahmat Allah yang bernama Nabi Muhammad. Maka dari itu para ulama cerdas dari masa ke masa. Maka jangan sampai Anda noleh, terpesona, tergoda, terganggu dengan sebagian orang yang tidak senang jika ada orang bergembira kepada Nabi. Dan selawatnya Allah kepada kita itu bagaimana sih? Kalau Allah berselawat kepada kita, disebutkan dalam Al-Quran, walladzi sholli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah dan malaikatnya berselawat untuk kalian. Lah selawatnya Allah untuk kita itu bagaimana? Allah mengeluarkan kita dari kegelapan, minadh-dhulumati ilan nur, kepada cahaya. Jadi termasuk ini pintasnya begini, faedah membaca sholawat yang benar khusyuk tadi akan menjadikan kita terentaskan, terjauhkan dari kegelapan ilmu, kegelapan hati yang susah, kegelapan ekonomi, dan seterusnya. Gelap itu macam-macam. Ada gelap urusan ekonomi, ada gelap urusan hati, sumpah terus. Maka dengan membaca salawat yang serius, lihat Allah yang menguasai hati kita, Allah yang memiliki dunia seisinya. Maka dengan membaca salawat akan ada kemudahan untuk kita. Maka kalau kita biasakan anak kita baca salawat setiap hari, maka Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa pada putra putri kita. Maka dari itu mulai malam ini mohon kita kirim WA kepada anak kita yang jauh, wahai anakku malam ini, dan seterusnya. Jangan sampai hidupmu sehari tidak pernah membaca sholawat. Jangan sampai tidak pernah baca sholawat. Dan bacalah sholawat minimal berapa? 300 kali. Minimal itu 300 kali pastikan. Itu adalah maulid kelas pribadi yang kita lakukan setiap hari. Kemudian setelah itu ibu, ayo kita biasakan di rumah kita. Setelah maulid secara pribadi, yuk kita membuat maulid Nabi, perayaan maulid dalam skala keluarga. Ini himbauan. Skala keluarga nanti masuk bulan maulid, langsung kita nyembelih ayam atau apa saja, masa yang enak diniati agar anak tahu kalau kita merayakan maulid Nabi. Nyembelih bismillah, kita nyembelih karena Allah, kemudian makan yang enak, untung sanak kerabat diundang, ayo kita makan ayam yang enak dan sebagainya. Diniati hari ini kita bergembira karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelas keluarga. Dan jangan sampai Anda tidak melakukan itu. Dan sadarkan kepada anak-anak kita, kasih tahu anak-anak kita, dan semoga itu bisa menjadi budaya sampai kapanpun. Kalau sudah berada di bulan maulid, mereka akan bersedekah semacam ini, melakukan maulid kelas keluarga. Ini penting. Tujuannya adalah bukan urusan makan enak saja, tapi mengingatkan kepada anak-anak kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kelas keluarga, kelas kampung. Kita menemukan di satu kampung itu setiap keluarga itu membuat perayaan maulid Nabi. Setiap keluarga. Cuman caranya apa? Makan, bikin makan yang enak sehingga ngerti. Kita masuk waktu itu pertama kali datang ke Indonesia di daerah Bogor sana. Jadi setiap hari ada maulidan. Bulan maulid itu setiap hari itu makan di sana. Tidak pernah masak jadi kita di rumah itu. Luar biasa. Ini budaya yang sangat baik. Sehingga apa? Sudah ngerti hari ini rumahnya dia fulan, hari ini rumahnya ini. Memupuk kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau paling tidak Anda membuat di rumah. Diniati anakku, kita akan mengadakan maulid tanggal berapa? Tanggal 4 bulan maulid atau tanggal 3. Oke, tanggal 3 semua pulang, yang di Bandung pulang, yang di Jogja pulang, ini pulang ya, kita harus maulidan. Kita kumpul bareng dengan keluarga, nyembelih ayam, nyembelih kambing, semuanya. Kemudian harus ada satu yang membaca puisi tentang Rasulullah, yang satu yang baca tentang sejarah Nabi dalam satu bab. Indah suasana keluarga, tambah cinta dalam rumah tangga nanti, indah. Setelah itu makan bersama, enak. Kemudian setelah itu besok mau pulang bebas, mau pergi kemana anak-anakku, harus tolong buat di rumah Anda maulid dalam skala keluarga. Setelah itu maulid dalam skala kampung. Nah ini perlu digedekan di masjid,
diadakan salah kampung. Jadi mungkin ya namanya ya patungan lah, semuanya ngirim patungan untuk mengadakan maulid Nabi. Akan tapi ingat, di dalam mengadakan perayaan maulid Nabi dengan cara yang diridhoi oleh Nabi. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadikan Nabi murka. Sebab kadang-kadang berkembang, perayaan maulid Nabi itu berkembang sesuai dengan akal dan hawa nafsu. Lalu kok perayaan maulid Nabi ada yang goyang pinggul, joget, jogetnya perempuan nggak menutup aurat. Ini bagaimana Nabi murka itu? Perayaan maulid Nabi adalah dengan sesuatu yang dicintai Nabi. Apa itu? Ada sedekah, ada baca sholawat, ada Al-Quran dibacakan, ada tausiah, membaca sejarah Nabi, itu silaturahim, itu semua diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang perlu kami hadirkan. Jadi jangan sampai Anda tidak ikut andil dalam ikut perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau nanti di kampung Anda ada perayaan maulid Nabi, Anda bergabung. Karena apa? Itulah yang menjadikan sebab kita semakin cinta kepada Nabi. Ingat, khidmah untuk Nabi ini penting. Jangankan kok gini, majlis ini termasuk 5 dari sebab kita semakin cinta kepada Nabi adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengadakan perayaan Nabi, memberi makan orang lain, memberi makan saudara, silaturahmi. Yang dibahas adalah Nabi dan Nabi dan Nabi dan Nabi dan Nabi. Ini yang perlu, sehingga setiap hari kita akan selalu diingatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu jangan pernah terganggu dan tergoda omongan sebagian orang, biarpun katanya orang itu masyhur seluruh dunia, biarpun katanya omongannya lembut, kalau sudah mereka mengingkari perayaan maulid Nabi, waspadalah dengan orang tersebut. Sebab bergembira dengan Nabi kok dilarang. Hati-hati. Dan kami harus tegaskan, karena apa? Ada ahli fitnah ingin merusak umat ini. Orang menumbuhkan kecintaan kepada Rasul dilarang. Perayaan maulid Nabi dilarang. Bahkan bukan sekedar dilarang, dikatakan itu adalah bid'ah, itu adalah kesesatan. Kasihan dia. Maka kami ingatkan hari ini, semakin yakinlah Anda bahwasanya bergembira kepada Nabi adalah menumbuhkan kecintaan. Bergembira kepada Nabi adalah hakikat syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang bergembira kepada Nabi tidak hanya di bulan Maulid saja. Semestinya setiap saat kita bergembira, setiap saat mestinya. Bukan bergembira di bulan Maulid saja. Cuman bulan Maulid Nabi itu untuk belajar cinta, untuk belajar ingat Nabi. Setelah itu nanti kan terbiasa, setiap hari ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi, sehingga nanti Maulid Nabi kita adalah setiap detik, setiap saat. Sehingga di saat kita ingin makan, kita ingat cara makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita minum, ingat cara minumnya Nabi. Di saat kita masuk toilet, ingat bagaimana Nabi masuk ke toilet. Dan ini adalah, kalau orang sudah sambung dengan Nabi, dia akan berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di matanya hanya ada Rasulullah, di hatinya ada Rasulullah. Dia saat dia melihat ibundanya, menolongi ibundanya, dia ingat, karena aku menjalankan perintah Rasulullah. Seorang suami melihat istrinya, dia bisa mandang dengan penuh kasih dan cinta. Ingat, ini wasiatnya Rasulullah, istriku ini. Seorang istri akan patuh kepada suami karena ini adalah perintah Rasulullah. Hidupnya indah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kunci untuk sampai kepada Allah adalah bagaimana engkau baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Anda tidak akan sampai kepada Allah jika Anda tidak baik kepada Rasulullah. Pintu semua ditutup kecuali satu pintu yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ingat, yang pertama adalah salawat kepada Rasulullah. Minimal berapa? 300 kali. Kemudian setelah itu namanya maulid pribadi. Setelah itu tolong direncanakan nanti anak-anak dipanggil, nak bulan maulid harus pulang ya. Nah nih kita nyembelih ayam. Nah ayam nyembelih telur juga tidak apa-apa. Yang penting harus Anda mengadakan. Jangan sampai tidak. Artinya apa? Ini punya makna besar. Mengukuhkan tradisi mulia ini agar kita bisa melaksanakan. Dan jangan tergoda dengan fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh sebagian orang, lalu mengatakan bid'ah, sesat dan sebagainya. Ini yang harus kita kukuhkan. Wallahu a'lam bishawab.